Ya, pertama kali saya diutus di gereja katedral, di paroki katedral, setelah ditabiskan sebagai imam. Di situ lalu tugas perutusan pertama saya itu di paroki katedral ini tahun 2007. Ya, perasaan saya waktu itu ya karena katedral menjadi induk bagi seluruh paroki, tentu merasa ada tanggung jawab yang lebih besar yang saya mesti emban, sehingga ada perasaan suka, bangga, tetapi juga ada beban tanggung jawab yang mesti harus saya jalankan karena lalu menjadi sorotan bagi banyak paroki juga di sini. Ya, suka duka di katedral yang saya alami, pertama sukanya dulu. Sukanya situasi di pastoral yang sederhana, dengan kamar yang tidak luas, kamar yang secukupnya, membuat saya menantang untuk membangun hidup sederhana, untuk tidak menumpuk banyak barang dan memberi ruang kesempatan saya untuk selalu berbagi. Lalu dukanya, seringkali di ruang makan itu ada banyak makanan yang tidak sempat kami bisa menikmati semuanya, dan sangat menjadi sedih ketika lalu terpaksa harus membuang makanan, padahal mungkin banyak yang bisa lebih membutuhkan, tetapi ketika mau berbagi kadang kami bingung mau disampaikan kepada siapa. Begitu, lalu ya merasa sedih ketika lalu harus menelantarkan makanan yang ada, karena umat begitu mencintai para romonya sehingga lalu ada banyak makan yang sampai bahkan lalu tersia-sia. Ya, mohon maaf untuk itu. Ya, yang menggugah semangat saya bahwa setiap tahun itu dari paroki katedral Semarang ini selalu ada yang mendaftar untuk masuk seminari. Ya, memang tidak semuanya selalu bisa selesai, tetapi bahwa ada harapan gereja untuk masa yang akan datang. Itu yang menggugah semangat saya untuk terus mengupayakan pelayanan imamat kepada umat supaya semakin baik lagi. Pengalaman unik waktu itu karena saya datang ke katedral sendiri, tidak diantar siapa-siapa. Sesampainya di sini, saya malah ketemu dengan seorang ibu dan menyangka saya sebagai entah koster, entah mudika atau siapa, menyapa, "Mas, mau cari Romo Kardi di mana ya?" Lalu, "Oh, Romo Kardinya baru pergi." Kurang lebih begitu, tidak tahu. Kemudian setelah kemudian tahu saya sebagai Romo, ya tidak tahu karena kemudian ibu itu pergi. Seperti itu. Lalu yang kedua, pertama kali menerimakan sakramen tobat waktu itu menjelang Natal, dan banyak sekali yang mengaku dosa sampai malam sudah capek, kemudian diserang rasa kantuk saat setelah memberikan penitensi, kemudian memberi kesempatan peniten untuk mengucapkan doa tobat, saya tertidur
tidak sadar. Tahu-tahu mendengar si peniten itu mendoakan semua penitensi atau yang penitensi yang mesti didoakan di luar. Sadar-sadar dulu. Dan seperti itu yang terjadi. Untuk kedua kalinya tentu berbeda karena lalu mengemban sebagai pastor paroki yang tentu lebih besar tugas dan tanggung jawabnya. Ketika ditelepon oleh Bapak Uskup waktu itu, saya mengatakan, loh Bapak Uskup, saya kan sudah pernah di katedral. Loh justru itu karena kamu pernah di katedral. Nah saya ini masih muda ya Bapak Uskup. Lah saya memang cari yang romo yang masih muda untuk terlibat di kuria. Waduh ya sudah. Akhirnya saya tidak bisa menolak lagi. Ya karena penugasan Bapak Uskup ya. Kami para imam diosesan itu sudah mengucapkan janji untuk taat dan setia pada uskup yang menahbiskan dan para penggantinya. Maka ketika Bapak Uskup atau keuskupan membutuhkan, ya kami para imam siap untuk menjalankan. Sehingga ketika Bapak Uskup mengutus untuk tugas pelayanan yang baru dan mesti meninggalkan katedral ini, ya saya hanya bisa mengatakan siap kepada Bapak Uskup, meskipun ya tidak mudah untuk itu. Menjadi Vikap Surakarta kembali yang sama karena tugas tanggung jawabnya juga lebih besar lagi karena mesti mewakili Bapak Uskup untuk wilayah Kevikapan Surakarta yang luas dan jumlah parokinya cukup banyak. Dan tentu saja ya kurang lebih sama seperti ketika saya pertama ditugaskan sebagai pastor paroki di katedral ini. Kalau ini saya sudah terlanjur mengatakan ya karena Bapak Uskup belum menunjukkan tugas apa gitu. Mengatakan, Romo saya beri tugas baru ya. Oh ya siap Bapak Uskup, jadi Vikap Surakarta. Waduh lai. Sudah kadung menjawab ya. Ya yang kedua lalu menjadi agak lemah. Oh ya baik Bapak Uskup. Dan setelah itu sudah merasa apa ya nggak karu-karuan memikirkan waduh jadi Vikap dengan tugas tanggung jawab yang lebih besar, mau berbuat apa, mau bagaimana, jadi nggak karu-karuan lah hatinya. Ya harapan saya untuk ibu bapak, saudari-saudara, para rekan muda, anak-anak, umat paroki katedral ini sungguh membangun gereja katedral menjadi gereja yang hidup. Setiap pribadi bisa ambil bagian dalam karya gereja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan akhirnya harapannya sungguh gereja katedral Semarang ini bisa menjadi mater et caput bagi gereja-gereja di Keuskupan Agung Semarang. Ya, pesan saya untuk Romo Dani yang akan melanjutkan tugas pelayanan di katedral, saya percaya Romo Dani adalah Romo yang baik, tentu akan mampu menjalankan tugas penggembalaan dari Bapak Uskup ini di paroki katedral ini. Maka jalankan tugas pelayanan ini sebaik-baiknya
seturut dengan kekasan Romo, seturut dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Romo, dan tentu akan memberi warna yang lebih baik untuk paroki katedral ini. Ibu Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, 6 tahun ini di paroki katedral Semarang ini. Terima kasih telah menerima saya menjadi pastor paroki untuk menjalankan tugas pelayanan di paroki katedral Semarang ini. Dan mohon maaf jika ada kelalaian, kesalahan yang selama ini saya lakukan. Saya akan menjalankan tugas perutusan yang baru. Untuk itu, mohon doa Ibu Bapak atas tugas perutusan saya ini. Dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Semoga umat paroki katedral semakin bertumbuh, berkembang, menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman, selamat bertugas di tempat yang baru, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman, selamat bertugas di tempat yang baru, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Salameo. Terima kasih Romo Herman. Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Dengan tugas perutusan para Romo yang baru ini, tentu hal itu membuat saya merasakan dua hal. Yang pertama, ya tentu ya sedih ya. Karena selama 11 bulan ini saya baru di sini dan ditinggal langsung pergi oleh dua Romo yang akan menjalani tugas perutusan yang baru. Perasaan yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur bahwa kami yang disebut sebagai, mungkin orang-orang menyebut sebagai Trimasketir ya. Saya, Romo Herman dan Romo Sugi. Saya bersyukur bahwa kedua Romo, kedua sahabat imam saya ini naik kelas dengan tugas perutusan yang baru yang diberikan oleh Bapak Uskup. Terima kasih atas kebersamaannya Romo Sugiono dan Romo Herman selama 11 bulan ini. Selamat menjadi berkat untuk umat di Keuskupan Agung Semarang dan secara khusus di KVKP Surakarta untuk Romo Herman dan Romo Sugi. Kita masih akan bertemu dalam banyak kesempatan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan para Romo sekalian. Berkah dalam. Romo Herman, selamat menjalankan tugas sebagai vikep di KVKP Surakarta. Romo Herman sudah banyak pengalaman
khususnya di lingkungan Unio para Romo Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Kebetulan Romo juga saat ini menjadi sekretaris di Unindo Indonesia. Demikian juga Romo juga sudah punya pengalaman baik di komisi, di kuria, juga sebagai pastor paroki katedral. Banyak hal sudah Romo alami. Saya yakin Romo bisa menjalankan tugas sebagai vikep di Surakarta dengan mantap. Pengalaman-pengalaman baik bisa menginspirasi Romo untuk menjalankan tugas. Surakarta memang wilayahnya juga cukup luas, kevikepannya, parokinya juga cukup banyak. Semoga Romo bisa melayani dengan sepenuh hati dan mungkin Romo bisa banyak lebih komunikatif dengan Romo-Romo lain sehingga cerita-cerita yang banyak akan membuat orang lain tidak takut omong pada Romo. Kadang-kadang takut karena Romo dikatakan pendiam, padahal sebenarnya enggak gitu. Maka Romo, saya yakin Romo bisa menjadi vikep yang luar biasa di Surakarta. Selamat melayani Romo.